Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melani Damayati Subarkah dari kelas 4G PGSD Kebumen FKG UNS. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang tumbuhan di lingkungan rumahku, materi IPA kelas 4, tema 3, subtema 1. Selamat menyaksikan. Pada modul kali ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Teman-teman tahu nggak? Ada lebih dari 400.000 jenis tumbuhan yang tersebar di seluruh daratan Amerika yang dingin sampai daerah tropis yang lembab dan panas. Aneka tumbuhan ini sangat menunjang kehidupan makhluk hidup lain di dunia ini loh sekarang. Seperti halnya manusia juga, tumbuhan juga memiliki struktur penyusun tubuh. Tumbuhan dalam menunjang kehidupan memiliki bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian tumbuhan ada daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Nah, setiap bagian-bagian tersebut memiliki kegunaan yang berbeda tentunya. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, langsung ke penjelasannya ya. Penjelasan pertama nih teman-teman, daun pada tumbuhan. Bagian yang biasanya berwarna hijau dan menempel pada batang biasanya berbentuk tipis dan lebar, itu disebut daun. Warna hijau pada daun disebabkan adanya klorofil, yaitu zat hijau daun. Namun, enggak semua nih jenis daun berwarna hijau. Misal, pada pohon kaktus, daunnya berbentuk duri, kecil, dan tidak berwarna hijau. Nah, di sini terdapat dua jenis daun berdasarkan jumlah helai daun pada tangkai daun. Yang pertama nih, ada daun tunggal. Tumbuhan yang memiliki daun tunggal jika pada sehelai tangkai daun hanya terdapat satu helai daun. Contohnya, ada daun pepaya dan mangga. Yang kedua, daun majemuk. Tumbuhan yang memiliki daun majemuk jika pada sehelai tangkai daun terdapat beberapa jumlah daun, misalnya daun belimbing. Nah, bentuk daun juga ada 4. Banyak kan teman-teman? Yang pertama, tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip ini berbentuk seperti susunan sirip-sirip ikan. Tulang daun menyirip dapat kita amati pada tumbuhan seperti jambu, nangka, alpukat, dan mangga. Yang kedua, tulang daun menjari. Tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari tangan, seperti ini. Nah, tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari misal singkong, pepaya, dan jarak. Yang ketiga, ada tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung. Ujungnya menyatu, misalnya eceng gondok dan gadung. Yang keempat, ada tulang daun sejajar. Nah, tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar, tiap-tiap ujung tulang menyatu, misal pada tumbuhan rumput dan padi. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang jenis daun dan bentuk daun. Kemudian daun pada tumbuhan itu juga memiliki fungsi, kegunaan. Nah, kegunaannya apa aja sih? Yang pertama, untuk membuat makanan dan juga berfungsi sebagai alat pernafasan tumbuhan dan tempat penguapan tumbuhan. Nah, proses pembuatan makanan oleh tumbuhan ini dilakukan pada kloroplas. Kloroplas ini mengandung klorofil atau zat hijau daun yang mampu mereaksikan terjadinya pembuatan makanan atau fotosintesis. Stomata pada daun berfungsi sebagai tempat masuknya udara pernafasan pada daun. Stomata juga berperan dalam penguapan pada tumbuhan bertujuan untuk mengurangi kadar air di dalam tumbuhan. Nah, yang kedua, tadi kan kita sudah bahas tentang daun pada tumbuhan. Yang kedua, kita akan bahas batang pada tumbuhan. Organ batang menyebabkan tumbuhan bisa berdiri tegak sekaligus sebagai penopang
agar tumbuhan tersebut tidak layu dan jatuh. Tumbuhan memiliki 3 jenis batang, yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Masing-masing jenis batang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, batang basah. Tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair, misalnya bayam dan kangkung. Yang kedua, batang berkayu. Tumbuhan batang berkayu memiliki kambium. Nah, kambium dapat tumbuh ke arah luar membentuk kulit dan ke arah dalam membentuk kayu. Akibat pertumbuhan ini batangnya menjadi besar. Contoh tumbuhan berkambium yaitu jambu, rambutan, dan mahoni. Ketiga, ada batang rumput. Tumbuhan yang batangnya rumput memiliki ruas-ruas yang nyata dan sering berongga pada batangnya. Kita dapat menemuinya pada tumbuhan padi dan rumput-rumputan. Nah, batang juga memiliki kegunaan seperti yang pertama sebagai pengangkut, penopang, dan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Batang berguna sebagai pengangkut atau alat transportasi tumbuhan. Batang mengangkut zat hara dan air dari akar ke daun. Zat makanan yang diproduksi daun juga diedarkan batang ke bagian seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang akar pada tumbuhan. Tumbuhan bisa berdiri tegak karena ada satu peran akar di bawah tanah. Akar pada tumbuhan terletak di dalam tanah. Akar terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu akar, rambut akar, atau yang disebut juga dengan bulu akar dan tudung akar. Apa sih fungsi rambut akar dan tudung akar? Yang pertama, rambut akar ini berfungsi untuk jalan masuk air dan zat hara dari tanah ke tumbuhan. Yang kedua, tudung akar berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Jadi kan akar itu kan pasti akan semakin dalam ke dalam tanah masuk. Nah, jadi di situ tudung akar ini melindungi akar agar tidak terluka seperti itu pada waktu masuk ke dalam tanah. Lalu kita akan membahas tentang jenis-jenis akar. Nah, jenis-jenis akar ini ada dua. Yang pertama ada akar serabut. Akar serabut itu memiliki bentuk seperti serabut. Bagian ujung dan pangkal akar berukuran hampir sama besar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil, misalnya pada jagung, padi, dan tebu. Kedua ada akar tunggang nih. Akar tunggang memiliki akar pokok yang bercabang-cabang menjadi bagian akar yang lebih kecil. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil, misalnya pada jeruk dan kacang-kacangan. Kemudian kegunaan akar bagi tumbuhan. Nah, kegunaan akar bagi tumbuhan ini berguna untuk menyerap air dan zat hara, memperkokoh tumbuhan, serta menjadi alat pernapasan. Selain itu, pada tumbuhan tertentu akar juga digunakan sebagai cadangan makanan, seperti pada tumbuhan wortel dan singkong. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang bunga pada tumbuhan. Nah, bunga yang lengkap memiliki empat bagian, yaitu yang pertama tangkai bunga. Tangkai bunga ini merupakan penghubung bunga dengan batang. Bentuk pangkal tangkai bunga agak membesar. Bagian tangkai yang membesar ini merupakan dasar bunga. Yang kedua ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang melindungi bunga saat belum mekar. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau. Di bunga itu kelopaknya seperti kalau teman-teman bisa lihat bunga mawar yang belum mekar itu. Nah, nanti kan bentuknya seperti ini. Nah, nanti kelopaknya. Teman-teman juga bisa melihat gambar di samping ini.
Kemudian yang ketiga ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Mahkota bunga memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Saat masih kuncup, mahkota bunga dibungkus oleh kelopak bunga tadi. Yang keempat ada benang sari dan putik. Di dalam mahkota bunga terdapat benang sari yang merupakan alat kelamin jantan bunga. Nah, di bagian tengah bunga terdapat putik sebagai alat kelamin betina. Bunga yang memiliki kedua alat kelamin tersebut disebut bunga sempurna. Sedangkan yang tidak memiliki salah satu disebut bunga tidak sempurna. Bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga tersebut disebut bunga tidak lengkap. Jadi kalau tidak memiliki benang sari dan putik sari disebut bunga tidak lengkap. Nah, apa aja sih kegunaan bunga bagi tumbuhan? Berguna sebagai hiasan tumbuhan dan tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang buah dan biji. Buah tersusun atas tangkai, kulit, daging, dan biji. Yang pertama ada tangkai. Tangkai buah menghubungkan buah dengan batang. Yang kedua, kulit merupakan lapisan paling luar dan berfungsi membungkus daging buah. Yang ketiga ada daging buah adalah bagian buah yang biasanya dapat kita makan. Keempat ada biji, biasanya terdapat di tengah-tengah buah. Apa aja sih kegunaan buah dan biji bagi tumbuhan? Nah, ini berguna untuk melindungi bakal tumbuhan baru, yaitu merupakan biji yang telah tua atau matang, merupakan bakal tumbuhan baru. Terima kasih sudah menyaksikan video saya tadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Sampai jumpa.